Tahu ini pemirsa lebih lanjut sebenarnya seperti apa sih asupan gizi dan juga jenis olahraga yang tepat dilakukan ketika bulan Ramadan. Nah, saya sudah bersama juga nih dokter spesialis gizi klinik yaitu Dr. Antonio Alwin. Selamat pagi Dr. Alwin. Selamat pagi Kak Gema. Dr. Alwin, tadi kan kita melihat masih banyak banget yang semangat olahraga di Car Free Day ya lagi puasa. Sebenarnya tuh nggak apa-apa nggak sih olahraga di tengah puasa? Oh boleh dong, jadi tetap harus aktif kita. Walaupun kita berpuasa tetap harus kita menjaga kesehatan. Ya, jadi olahraga merupakan bagian dari jaga kesehatan, jadi harus dong. Jadi bukan alasan lagi lemes nggak olahraga lagi puasa ya? Iya, jadi tidak terbukti bahwa kalau misalnya berpuasa itu menyebabkan kita tambah lemes, kemampuan berkurang, itu tidak. Tapi memang ada beberapa poin yang harus kita penuhi. Ya, seperti tadi mungkin makan untuk sahurnya, lalu hidrasinya, istirahat itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau jenis olahraganya nih dokter, ada beberapa yang harus dikhawatirkan nggak sih? Mungkin nggak semuanya bisa kita lakukan ketika lagi puasa ini. Oke, jadi kalau untuk berpuasa memang kita ada penyesuaian ya untuk olahraganya tidak boleh yang terlalu berat. Memang tidak disarankan untuk yang kompetitif. Jadi olahraga kompetitif sebaiknya kita hindari kecuali memang pekerjaannya di bidang itu ya. Tapi memang harusnya sesudah berbuka puasa itu lebih optimal untuk kompetitif. Tapi kalau untuk latihan sehari-hari seperti contohnya di Car Free Day ini lari ringan. Tadi seperti Masnya juga ada yang sempat bilang lari cuma jaraknya lebih pendek ya daripada biasanya. Nah itu jadi itu cocok. Kompetitif nih kayak sepak bola, basket gitu ya? Ya betul, olahraga yang menuntut kita untuk menang ya. Jadi ada skornya, ada nilainya. Nah itu kita otomatis ingin achieve lebih gitu. Jadi itu lebih risiko untuk terjadinya cedera. Oke, dah kalau kardio ringan gitu berarti masih nggak apa-apa kalau nge-gym gitu? Boleh. Jadi tetap olahraga yang kita minati apa kita lakukan dengan intensitas yang lebih ringan. Oke, berarti kayak angkat beban gitu masih nggak apa-apa juga? Angkat beban masih boleh saja gitu. Tapi ya memang kita intensitasnya lebih ringan seperti itu. Kalau optimalnya nih dokter untuk durasinya ini harus dikurangin nggak? Atau maksimalnya berapa kalau lagi puasa? Tidak ada, jadi harusnya kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita yang bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sehari-hari biasanya olahraga setengah jam gitu, ya mungkin kita tidak bisa mencapai setengah jam ya, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita tetap aktif gitu. Oke, kita mau sambil jalan dikit juga nggak nih dok, biar sehat juga ikut olahraga. Nah, kalau di tengah-tengah puasa gini dok, kan mungkin memang banyak yang jadi lemas, jadi banyak tidur, jadi malas beraktivitas. Nah, untuk supaya nggak lemas, selain olahraga tuh apalagi sih dok tipsnya? Yang pasti adalah istirahat. Jadi pada saat bulan puasa itu biasanya yang kurang adalah istirahat. Kita biasa tidurnya lewat dari jam tidur orangnya ya biasanya seperti apa. Lalu saat bulan puasa tetap diterapkan seperti itu. Padahal kita harus mempersiapkan sahur. Jadi itu biasanya istirahat yang dilupakan. Lalu hidrasi juga atau perlunya minum air itu juga penting. Nah, perlunya minum air nih dok, berarti ada nggak jatah minum airnya berapa mili gitu kalau untuk sahur dan juga ketika buka? Oke, jadi yang penting itu tercapai 1,5 sampai 2 liter ya rata-rata per hari. Tapi itu tergantung dengan berkeringatnya sehari-hari gitu. Jadi memang kita mencoba untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu berkeringat. Makanya tadi olahraga yang terlalu berat, kompetitif itu biasanya lebih cenderung berkeringat. Tapi kalau misalnya hanya olahraga untuk latihan menjaga fisik kita sehari-hari itu tidak terlalu berkeringat, jadi bisa lah kita untuk memenuhi itu. Tapi indoor outdoor nggak masalah nih dok berarti? Tidak ada masalah. Memang kalau terkaitnya outdoor, memang kita mendapat udara yang lebih bagus mungkin ya. Terus dapat sinar matahari juga ya, itu untuk vitamin D ya bisa dapat dari sinar matahari itu jauh lebih baik. Oke, nah dok ini kan juga banyak juga orang-orang yang menggunakan waktu puasa ini mungkin untuk berdiet juga ya, untuk mengurangi berat badan. Ini sebenarnya efektif gak sih dok? Oke, ya jadi sebenarnya puasa ini bisa dijadikan momen ya yang untuk memperbaiki metabolisme kita. Karena kenapa puasa ini hanya dilakukan 1 bulan. 1 bulan ini kita gunakan penuh dengan disiplin karena saat berbuka kita harus berbuka, pada saat sahur kita harus sahur. Nah, disiplin itu membentuk metabolisme baru ya, adaptasi metabolisme yang baru. Sedangkan keseharian kita makan bebas. Nah, ketika saat ini kita cocok sekali untuk melakukan diet.
Oke, diet yang tepat lagi puasa mengurangi makan kah atau mungkin nge-switch jenis makanan nih dok? Oke, jangan dong, jangan dikurangin, sudah berkurang karena bulan puasa ya. Jadi sebaiknya tetap makan seperti biasa. Jadi nutrisi itu penting, jadi tetap harus ada seimbang. Harus ada karbohidrat, ada protein, ada serat dalam setiap kali makan ya. Baik saat berbuka, pada saat sahur, itu sangat penting. Oke, nah Dokter Alwin kita masih akan membahas nih mengenai jenis makanan apa sih yang harus dikonsumsi untuk puasa, untuk menjaga metabolisme tubuh dan juga untuk menjaga diet tadi ya agar tetap lebih sehat. Nah tapi kita akan kembali setelah jeda ya Dokter Alwin. Tetap bersama kami pemirsa dalam Selamat Pagi Indonesia, kita akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda mengenai gizi yang cukup selama bulan puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.